Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Rahman Narulita dengan NIM 240602047. Di sini saya bakalan ngejelasin tentang tugas algoritma dan struktur data yang kelima, yaitu single linked list. Nah, ini adalah hasil codingan Java saya. Pertama-tama saya membuat kelas node, yang berarti dalam kelas ini bukanlah public class main, karena kelas node ini bisa diakses dalam satu program ini, namun dengan tipe kelas saja. Lalu node buka kurung tutup kurung siku P. P ini dalam node, P ini bisa dimisalkan dengan huruf apa saja karena P ini termasuk dalam tipe data atau tipe data generik. Lalu penggunaan node buka kurung siku dan tutup kurung siku P next ini berarti node-nya akan berulang-ulang bukan berulang-ulang tapi node-nya ini bisa sampai ke berikutnya. Lalu yang kedua yaitu membuat kelas single linked list, yang berarti dalam kelas ini linked listnya itu bakalan terstruktur dengan rapi dan berbagai macam kelas yang udah dibuat itu bisa dimasukkan ke tipe data P ini. Jadi contohnya seperti single linked list P. Nah, tipe data P ini bisa diganti dengan mahasiswa, barang, atau pasien, atau lainnya. Lalu kita juga menggunakan if, else, dan while. Gunanya itu yaitu ketika head ini sama dengan 0 atau kosong, maka akan membuat head menjadi node yang baru. Lalu else ketika temporary-nya sama dengan head, maka temporary next tidak sama dengan 0 atau kosong, maka temporary-nya akan berlanjut ke temporary yang berikutnya. Nah, dalam kelas single linked list ini saya juga mengembalikan data menjadi array string, yang berarti supaya array ini atau linked list yang ada di single linked list ini berubah tipe datanya menjadi string supaya bisa terstruktur dengan rapi dan praktis penggunaannya. Jadi ketika ini while temporary 3 sama dengan 0, maka result at temp data titik toString. Temp sama dengan temp next. Jadi return result to array ini gunanya untuk mengembalikan array result data dalam bentuk string supaya bisa dipanggil oleh siapa saja dalam program Java ini. Lalu saya akan membuat kelas data. Pertama yaitu mahasiswa,
kita membuat kelas mahasiswa, lalu memasukkan string, NIM, dan nama, lalu public mahasiswa, lalu public string to string, return mahasiswa atau mahasiswa plus NIM dan nama, lalu barang, kelas barang, lalu masukkan string nama barang apa, lalu double harga. Double yaitu tipe data yang biasanya berupa nilai desimal atau yang biasanya berupa nilai desimal. Lalu kita membuat pasien atau kelas pasien, masukkan string nomor pasien dan string nama. Lalu kita ke main class. Nah, pertama-tama kita akan memanggil public class single linked list yang sama dengan nama file yang ada di Java ini. Nah, lalu kita ketik public static void main string args atau memanggil, yakni yang pertama mahasiswa, kelas mahasiswa. Nah, seperti yang aku bilang tadi, single linked list yang berupa data P itu berarti tipe data generik yang bisa berupa apapun seperti mahasiswa. Karena kita tadi membuat 3 kelas yaitu mahasiswa, barang, dan pasien, maka yang pertama-tama kita akan memanggil mahasiswa. Lalu list mahasiswa, lalu new single linked list. Lalu setelah itu kita ketik list mahasiswa add new mahasiswa name new mahasiswa, lalu masukkan sesuai yang ada dengan dalam kelas mahasiswa yaitu name dan nama. Lalu setelah itu kita print data mahasiswa yang ada 3 ini. Setelah itu, supaya terstruktur rapi, maka kita menggunakan perulangan for, yaitu ketika kita memanggil get data as string array, maka data tersebut akan terstruktur dengan rapi. Lalu setelah itu kelas barang yang sama seperti mahasiswa yaitu single linked list-nya kita rubah menjadi barang. Lalu masukkan nama barangnya apa dan harganya berapa. Lalu setelah itu kita sistem outprint yaitu data barang. Setelah itu menggunakan perulangan for get data as string array supaya data tersebut bisa terpanggil dengan struktur yang dengan format yang rapi dan bagus. Lalu untuk kelas pasien juga sama seperti mahasiswa dan barang, single linked list-nya kita ganti menggunakan pasien. Lalu perulangan for-nya juga digunakan supaya kelas pasien ini dapat tersusun dengan rapi. Lalu setelah itu kita bakalan run code. Dan ini adalah hasilnya, yaitu yang pertama data mahasiswa sebagaimana yang ada di sini. Ada mahasiswa dengan NIM 240601020, nama Antonio Gerald, dan seterusnya. Lalu untuk kelas barang yaitu nama barang botol minum harganya 60.000.
dan seterusnya. Lalu data pasien dalam kelas pasien, yaitu nomor pasien C110, namanya Clara Cynthia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.